Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pertemuan ke-9. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai kelas diagram. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan pokok, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu pengertian dari kelas diagram. Nah, kelas diagram adalah visual dari struktur sistem program pada jenis-jenis yang dibentuk. Nah, kelas diagram merupakan alur jalannya database pada sebuah sistem. Nah, jadi kelas diagram itu salah satu jenis diagram yang paling berguna ya dalam UML. Hal ini karena dapat dengan jelas memetakan struktur sistem tertentu dengan memodelkan kelas, atribut, operasi, serta hubungan antara objek. Nah, untuk kelas diagram juga merupakan penjelasan proses database dalam suatu program atau dalam sebuah laporan sistem, maka kelas diagram wajib adanya. Nah, menurut para ahli di sini, diagram kelas itu atau kelas diagram menjelaskan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sebuah sistem. Nah, jadi kelas diagram itu menggambarkan deskripsi penggambaran dari kelas, atribut dan objek. Nah, di samping itu juga hubungan satu sama lain seperti pewaris, containment dan asosiasi dan yang lainnya. Jadi kelas diagram itu mampu memberikan kita pandangan yang lebih luas mengenai suatu sistem dengan cara menunjukkan kelas serta hubungan-hubungannya. Nah, diagram kelas dapat dikatakan bersifat statis. Alasannya karena diagram kelas tidak menggambarkan apa yang terjadi jika mereka berhubungan, melainkan menggambarkan hubungan yang apa yang terjadi. Nah, kemudian ada fungsi dan manfaat dari kelas diagram. Nah, yang pertama di sini manfaat kelas diagram itu menjelaskan suatu model data untuk program informasi. Jadi tidak peduli apakah model data tersebut sederhana maupun kompleks. Nah, kemudian yang kedua, menguasai kelas diagram maka akan meningkatkan pemahaman mengenai gambaran umum skema dari suatu program. Nah, jadi kita akan paham jadi skema program yang digambarkan dalam kelas diagram. Nah, kemudian dengan kelas diagram kita dapat dibuat bagan secara terperinci dan jelas. Nah, dengan cara memperhatikan kode spesifikasi apa saja yang dibutuhkan oleh program. Jadi hal ini mampu mengimplementasikan ke struktur yang dijelaskan. Nah, kemudian kelas diagram juga mampu memberikan penjelasan implementasi independen dari suatu jenis program yang digunakan, kemudian dilewatkan di antara berbagai komponennya. Nah, adapun komponen kelas diagram itu terbagi atas 3 area pokok. Nah, pertama ada name class ya. Bagian atas nih, bagian atas name class. Kemudian bagian kedua, bagian tengah ya, baris atribut. Nah, kemudian baris ketiga ya, atau baris bawah, itu termasuk operasi atau metode ya, metode. Nah, di sini untuk nama kelas. Nah, bagian atas yang berisi nama kelas ini, bagian ini selalu diperlukan baik ketika berbicara tentang classifier atau objek. Nah, jadi setiap kelas memiliki nama yang membedakan dengan kelas yang lain. Nah, nama dikenal sebagai simple name atau nama sederhana.
dan page name atau nama page. Nah, ini bisa lihat contohnya, misalkan customer, sensor temperatur ya, business rule, dinding. Nah, kalau nama page-nya ada Java itu yang bawah. Jadi bisa dilihat contohnya di sini. Nah, kemudian yang bagian tengah itu ada atribut. Nah, atribut kelas. Nah, bagian ini digunakan untuk menjelaskan kualitas kelas. Nah, ini hanya diperlukan saat menggambarkan. Jadi contohnya kelas tertentu secara singkat. Kelas tertentu secara singkat. Kemudian atribut itu dapat menjelaskan rentang nilai sifat tersebut. Gitu. Nah, sebagai contohnya di sini atribut menggambarkan beberapa sifat tertentu yang sedang dimodelkan yang dapat dibagikan ke seluruh objek di dalam kelas tersebut. Nah, seperti setiap pohon memiliki tinggi, lebar, dan ketebalan. Gitu. Nah, jadi bisa dilihat contohnya atribut dituliskan pada bagian kedua. Nah, yang nama, alamat, telepon, tanggal lahir. Gitu. Nah, kemudian atribut juga bisa itu secara lebih detail. Misalkan di sini tinggi, jadi float, itunya lebar float, kemudian kelebihannya float, itu menunjukkan tipe datanya. Nah, kemudian bagian bawah di sini operasi kelas atau metode ditampilkan dalam format daftar. Nah, jadi setiap operasi mengambil jalurnya sendiri. Jadi operasi menggambarkan bagian suatu kelas berinteraksi dengan data. Nah, objek dapat mewakili suatu yang real dalam domain problem kita. Jadi sebagai contoh, seorang konsumen sebuah barang, seperangkat komputer, ini dapat juga berupa sebuah konsep seperti pengambilan buku, pembayaran, dan lainnya. Jadi dari objek ini maka dapat diabstraksikan. Jadi kelas yang mana saja yang terlibat. Jadi kelas kandidat yang mana yang akan terlibat. Contoh di sini. Nah, contoh operasi diletakkan pada kelas bawah ya, paling bawah. Jadi di bawah atribut. Nah, di sini contohnya add ya, gitu ya. Nah, kemudian pengubah akses anggota. Jadi pada dasarnya sebuah kelas ini memiliki tingkat atau level akses yang berbeda-beda. Nah, hal ini umumnya tergantung pada pengubah akses atau visibilitas. Nah, di sini ada beberapa daftar tingkatan level akses yang dilengkapi dengan simbolnya. Misalkan yang public tanda plus, private tanda kurang, protected tanda pagar ya. Nah, package tanda tilde ya, tilde, derived garis miring ya, static, nah underline. Nah, jadi kita bisa lihat di sini kelas name-nya, di sini dilihat pengubah anggota ya. Nah, kemudian di sini ada hubungan antara kelas. Hubungan antar kelas. Nah, di sini ada asosiasi ya. Jadi asosiasi itu dapat diartikan sebagai hubungan statis antar kelas. Jadi umumnya asosiasi itu menggambarkan kelas yang memiliki atribut seperti kelas lain ataupun jenis kelas yang memerlukan informasi mengenai eksistensi kelas lain. Nah, kemudian ada agregasi. Nah, kalau agregasi itu yaitu dapat diartikan hubungan yang menyatakan suatu bagian. Jadi seperti terdiri di atas. Nah, kemudian ada pewaris. Nah, pewaris itu yakni hubungan urutan jenjang ya atau hierarki antar kelas. Jadi misalnya suatu kelas dapat mewarisi semua atribut
dan metode kelas. Jadi dia dapat mewarisi semua atribut dan metode kelas asalnya dengan cara menurunkannya ke kelas lain sehingga ia disebut anak dari kelas yang diwariskan. Nah, kemudian yang keempat ada hubungan dinamis. Nah, berarti suatu message ya, yang dilalui satu kelas ke kelas lainnya. Jadi adapun hubungan dinamis ini dapat digambarkan dengan menggunakan sequence diagram. Nah, kemudian di sini untuk kelas ini biasanya diartikan sebagai template yang berguna dalam membuat suatu objek serta mengaplikasikan perilaku objek ke dalam suatu sistem. Nah, dalam UML sendiri untuk kelas itu dapat mewakili sekumpulan objek ataupun hanya satu objek dengan catatan memiliki struktur serta perilaku yang sama. Nah, objek tersebut mewakili persegi panjang, terdiri dari nama kelas, kemudian atribut dan operasinya. Jadi kita bisa menggambarkan pada kelas diagram, maka wajib mengisi baris paling atas dan baris bawah serta operasinya. Jadi kita harus dalam kelas diagram itu jadi harus diisi semuanya, gitu ya. Nah, kita bisa melihat contoh dari kelas diagram. Nah, di sini kelas diagram sistem manajemen hotel di sini. Nah, dalam kelas diagram sistem manajemen hotel ini dapat kita lihat bahwasanya antara kelas memiliki keterhubungan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, misalkan informasi tamu, jumlah hunian, atau kamar, atau tanggung jawab staf. Jadi kita bisa melihat ya sistem manajemennya dengan digambarkan dengan kelas diagram. Nah, kemudian ada lagi contoh kelas diagram di sini untuk mesin ATM. Nah, jadi sebuah mesin ATM ini memiliki sistem yang tidak sederhana. Jadi meskipun kelihatannya tidaklah demikian. Jadi seperti yang dapat kita lihat di contoh kelas diagram ini setidaknya yang memiliki 7 kelas. Nah, jadi sistem mesin ATM menjadi begitu rumit disebabkan oleh keamanan yang berlapis. Jadi hal ini tentu menjadi prioritas yang begitu dibutuhkan oleh sebuah sistem ATM. Nah, jadi bagaimana setiap harinya begitu banyak orang yang mengakses. Jadi mulai dari melakukan penarikan uang, transfer hingga cek saldo. Ya, jadi bisa digambarkannya dengan kelas diagram seperti ini. Nah, kemudian di sini ada lagi contoh kelas diagram penjualan. Nah, di sini kelas atau tabel departemen jadi mempunyai agresi ya dengan kelas atau tabel pegawai. Nah, karena departemen ini dapat berdiri sendiri, jadi kemudian banyak pegawai dapat bekerja dalam suatu departemen. Jadi many to one. Nah, kemudian kelas atau tabel transaksi tidak dapat berdiri sendiri. Nah, sebab dia harus ada tabel produk. Nah, hal ini berlaku terhadap tabel produk. Ini sebab membutuhkan tabel departemen. Nah, kemudian banyak pelanggan yang bisa melakukan banyak transaksi. Nah, kemudian satu transaksi bisa mencakup banyak produk. Tuh. Nah, sampai di sini pertemuan hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian, assalamualaikum.